Salam olahraga. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa. Di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Genoa menghadapi Udinese. Terlihat di laga ini Genoa diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Udinese dengan formasi 4-4-2 ya. Tuan rumah Genoa di laga ini ini dia ada sekitar 5 pemain mereka yang akan absen di laga ini, termasuk Mario Balotelli. Sedangkan untuk kubu tim tamu ada 6 pemain. Dari klasemen sementara ini pertandingan papan tengah tidak menutup kemungkinan laga sangat berpotensi bisa berakhir di skor imbang. Saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Rayo Vallecano menghadapi Espanyol. Terlihat di laga ini Rayo Vallecano dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Espanyol di laga ini memiliki formasi yang sama. Tuan rumah Rayo Vallecano terlihat di laga ini ada 3 pemain mereka yang akan absen, begitu juga dengan Espanyol. Dari klasemen sementara Vallecano berada di peringkat 7, sedangkan Espanyol berada di peringkat 16 sementara. Walaupun bermain kandang, Rayo Vallecano nampaknya akan sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan di laga ini. Kemudian saya pergi ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Augsburg menghadapi Bayern Munchen. Augsburg dengan formasi 3-4-2-1, Bayern Munchen dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Augsburg di laga ini 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Bayern Munchen ada 6, ada 8 ya, ada 8 pemain. Dari klasemen sementara Bayern Munchen masih di puncak klasemen, Augsburg berada di peringkat 8 sementara. Tidak menutup kemungkinan laga ini akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih untuk laga Augsburg menghadapi Bayern Munchen. Selanjutnya saya membahas pertandingan Klasemen menghadapi Hannover. Terlihat di laga ini dari klasemen sementara ya. Klasemen ini berada di peringkat 10 dengan meraih 37 poin, sedangkan Hannover berada di peringkat 6 sementara. Jadi untuk laga ini terlihat dari pemain ini cukup banyak pemain tuan rumah Klasemen yang mengalami cedera, sedangkan Hannover di laga ini hanya 1 pemain saja. Jadi untuk laga ini sangat berpotensi laga Klasemen menghadapi Hannover bisa berakhir di skor imbang. Masih di Bundesliga 2 Jerman, di laga ini mempertemukan tuan rumah Braunschweig menghadapi Paderborn. Terlihat di laga ini ada sekitar 7 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Braunschweig, sedangkan Paderborn di laga ini hanya 5 pemain saja. Klasemen sementara Braunschweig ini berada peringkat 16 zona merah, sedangkan Paderborn berada peringkat 4 sementara. Jadi tidak menutup kemungkinan laga ini nampaknya bisa berakhir mungkin dengan skor 2-1. Nampaknya akan ada 3 gol untuk laga Braunschweig menghadapi Paderborn. Kemudian saya pergi ke Liga Belanda. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Heerenveen menghadapi Willem II ya. Terlihat di laga ini Heerenveen dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Willem II dengan formasi 5-3-2. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Heerenveen ini ada beberapa pemain mereka akan absen, ada 3 pemain ya. Sedangkan Willem II di laga ini ada 5 pemain. Dari klasemen sementara dari lanjutan Eredivisie Belanda, di mana tuan rumah Heerenveen berada peringkat 11, Willem II berada di peringkat 16 sementara. Tidak menutup kemungkinan laga Heerenveen menghadapi Willem II nampaknya akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih di laga ini. Kemudian saya pergi ke Serie B Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Reggiana menghadapi Cremonense. Terlihat Reggiana ada 2 pemain mereka tidak akan bermain, Cremonense ada 3 pemain. Dari klasemen sementara Reggiana berada peringkat 17, sedangkan Cremonense berada peringkat 4 sementara. Dari klasemen sementara memang sangatlah jauh, tetapi untuk kali ini Reggiana nampaknya akan sangat sulit untuk bisa ditumbangkan karena memang ini laga kandang Reggiana menghadapi Cremonense. Kemudian saya pergi ke Liga 2 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Laval menghadapi Grenoble. Dari klasemen sementara Laval berada di peringkat 6, sedangkan Grenoble berada di peringkat 9 sementara. Dari Liga 2 Prancis ini pertemuan tengah. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Laval nampaknya akan sulit untuk bisa meraih kemenangan di laga ini. Kemungkinan besar laga ini Grenoble menghadapi Laval nampaknya bisa berakhir di skor imbang. Masih di Liga 2 Prancis, di laga ini mempertemukan tuan rumah Paris FC menghadapi Clermont. Terlihat dari peringkat sementara Paris ini berada di peringkat 3, selisih 1 poin dengan peringkat 2 Mainz, selisih 3 poin dengan puncak klasemen Lorient. Sedangkan Clermont mencoba keluar dari zona merah ya, mereka berada di peringkat 17. Jadi untuk laga ini Paris FC akan mampu meraih kemenangan. Kemudian untuk analisa skor mungkin akan tercipta 3 gol, bahkan bisa lebih di laga ini. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Nenix menghadapi Bastia. Terlihat dari klasemen sementara Bastia peringkat 7, sedangkan ini berada peringkat 8. Poin yang sama ya, 40 poin dari 28 laga, hanya perbedaan dalam performa mencetak gol dan jumlah kebobolan saja. Jadi untuk laga ini, laga kandang nampak masih berpotensi berada di tuan rumah Nenix. Laga ini sangat mampu untuk Nenix untuk bisa meraih kemenangan atau setidaknya bisa imbang di laga ini.
approaching.